Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama sesuai dengan yang saya minta kita berkumpul di sini. Yang itu pertama kita akan diskusi sharing, dan mohon izin sebelumnya Bapak Ibu sekalian, bukan saya mengajari dalam hal ini, saya hanya sharing saja, memberikan materi apa yang sudah saya dapatkan ketika pelatihan. Nah, di sini saya ingin sosialisasikan tentang budaya positif. Tentunya kita semua pasti paham, kemudian mengerti tentang budaya positif karena ini pasti sudah sering kita laksanakan. Tetapi secara konsisten atau belum, ini baru kita akan cek lagi, kita akan lihat hari ini. Next. Nah, ini konsep inti budaya positif Bapak Ibu sekalian, bahwa ada beberapa nilai, ada konsep inti budaya positif yang sama-sama mungkin perlu kita pahami. Yang pertama, ada perubahan paradigma dalam belajar, kemudian disiplin positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Kalimat ini pasti tidak asing lagi bagi kita karena seiring berjalannya waktu pasti kalimat ini sudah sering kita laksanakan. Kemudian untuk perubahan paradigma, nah ini sejatinya bahwa proses pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini maksudnya adalah bahwa kita mengajak peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya, apa yang memang ada yang ada pada diri siswa kita kembangkan, segala potensinya, minatnya, kemudian dikembangkan secara maksimal dengan memberikan waktu yang sangat luas, seluas-luasnya bagi anak untuk mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan perwujudan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ini ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Nah, ini mungkin biasa sering kita jumpai atau kita lakukan dalam proses pembelajaran. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersama mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah ilusi Bapak Ibu. Yang tentunya kalimat ini hanya kita lihat apakah sudah efektif atau belum, kemudian sering dilakukan atau tidak. Next, kemudian lanjut. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang tadi Bapak stimulus tadi bahwa ketika ada sebuah proses pembelajaran, kemudian kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan murid, bahwa teori kontrol ini akan menggiring kita kepada perilaku yang positif, seperti realitas kebutuhan kita semua, stimulus responnya, kemudian teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Artinya anak satu dengan anak yang lain itu pasti berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini guru yang kira-kira melihat bahwa semua anak itu memiliki hal yang sama, padahal teori kontrolnya mengatakan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Artinya anak ini dalam belajar memiliki cara tersendiri yang berbeda-beda, yang itu nantinya akan memudahkan anak dalam proses belajar. Dalam penerapan program disiplin positif, maka hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Jadi ini harapan kita Bapak Ibu setelah menjadi guru dalam menerapkan program disiplin positif. Selanjutnya, terima kasih, hanya itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Selebihnya mungkin kita diskusi, dan mohon kiranya nanti Bapak Ibu sekalian
bisa memberikan refleksi untuk materi atau sharing yang saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengarahkan anak untuk hal-hal yang lebih positif dan lebih baik. Kemudian menggunakan teori dan ilmu. Betul, guru mengajar tidak dengan ilmunya sendiri, tapi dengan ilmu yang sudah didapat sebelumnya waktu kuliah. Ya seperti Bapak ini menyampaikan profesi dan karir ini pernah ada di mata kuliah. Ya. Kemudian ilmu yang jelas, sistematis dan eksplisit. Yang jelas ya, ilmunya sudah ada kaitannya dengan jurusan nanti sekalian mengambil jurusan ketika mau SMA ataupun nanti mau masuk perguruan tinggi. Nah, pekerjaan adalah kumpulan kedudukan atau posisi yang memiliki